Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel dunia informasi dan inspirasi, tentunya masih di Anabis TV. Oke teman-teman sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga jenengan semua diberi kesehatan selalu dan selalu diberi limpahan rezeki yang berkah teman-teman. Oke, terima kasih jenengan sudah mampir di channel saya, dan saya doakan semoga yang mampir di channel saya ini selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah teman-teman, yang dimana biasanya orang-orang menyepelekan tentang limbah teman-teman. Entah itu limbah makanan, limbah sayuran, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai pemanfaatan limbah, yang ternyata limbah itu bisa menghasilkan uang teman-teman. Berpeluang untuk kita jadikan usaha, entah itu usaha utama ataupun usaha sampingan teman-teman. Ya tahu sendiri teman-teman, kita adalah kalangan menengah bawah, dimana kita biasanya punya cita-cita tinggi untuk seperti mereka-mereka, namun kita terkendala oleh modal teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah yang bisa kita gunakan untuk dijadikan usaha dengan modal yang sangat minim dan sangat sedikit sekali teman-teman. Namun tergantung dari kita sendiri, kita mau melakukannya atau tidak, dan kita mau mengembangkannya atau tidak teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas tentang pemanfaatan limbah dari limbah sayuran dan limbah buah-buahan teman-teman. Ternyata limbah sayuran dan limbah buah-buahan itu bisa kita jadikan peluang usaha. Biasanya para ibu-ibu, para mbak-mbaknya ketika masak sayuran, biasanya sisa yang dimasak itu dibuang sia-sia, dan itu bisa berpotensi menjadikan virus teman-teman. Karena kenapa? Kalau sudah menumpuk banyak di tempat sampah, biasanya akan menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat, dan itu bisa menjadi sarang virus teman-teman. Nah, jika jenengan semua mau mencoba untuk memanfaatkan limbah tersebut, bisa digunakan untuk budidaya maggot BSF. Apa itu bang maggot BSF? Maggot BSF adalah larva dari lalat besar teman-teman, dan larva itu bisa digunakan untuk pakan ternak teman-teman. Ini videonya saya selipkan di sini. Ini untuk budidaya maggot teman-teman, dan maggot itu selain bisa dibudidaya, bisa juga untuk pakan ternak kita sendiri, bisa juga dijual teman-teman, dan harganya pun lumayan fantasi teman-teman. Maggot BSF bisa untuk pakan ayam, pakan entok, dan lelenya juga untuk pakan lele. Ini kita selipkan videonya untuk pakan lele teman-teman. Lele juga lahap, karena apa? Di ternak pun panennya lebih cepat teman-teman, karena maggot BSF berprotein sangat tinggi dan kandungan lemaknya juga sangat tinggi teman-teman. Yang kedua kita bahas tentang pemanfaatan limbah makanan teman-teman. Limbah makanan yang biasanya kita buang begitu saja dan menimbulkan bau busuk juga, ternyata bisa kita manfaatkan. Untuk apa teman-teman? Untuk budidaya cacing surah. Seperti video saya sebelumnya, budidaya cacing surah itu sangat mudah dan berpeluang menghasilkan uang, karena permintaan pasar, peminatnya pun sangat banyak. Karena cacing sutra berprotein sangat tinggi untuk pembesaran dari benih-benih ikan, entah itu benih ikan lele, benih ikan gurame, dan ikan hias teman-teman. Rata-rata mereka semua juga memanfaatkan cacing sutra untuk pakan, karena pakan pabrikan itu proteinnya belum setinggi cacing sutra teman-teman. Dan limbah sayuran tadi kita bahas lagi, limbah sayuran juga bisa untuk pakan cacing sutra teman-teman. Ini cacing sutranya dikasih limbah sangat lahap sekali makannya, dan cenderung lebih cepat menghasilkan uang. Karena kenapa? Ketika lahan cacing sutra sudah jadi, itu setiap hari bisa panen. Ya paling tidak kita jeda 1 hari lah, 2 hari sekali, kalau ingin hasilnya maksimal teman-teman. Dan lahan dari budidaya maggot dan budidaya cacing sutra itu kita tidak membutuhkan modal yang sangat besar, dan tidak membutuhkan lahan yang besar juga, tergantung dari kita bagaimana cara mengelolanya. Dan satu lagi teman-teman, pemanfaatan limbah. Kalau kalian semua tidak mau budidaya cacing sutra dan tidak mau budidaya maggot, bisa juga untuk budidaya kutu air teman-teman. Nah, teman-teman pasti kaget kan, kutu air kok budidaya buat apa? Itu juga bisa menghasilkan uang teman-teman, bisa kita jual juga.
kutu air itu biasanya untuk pakan alami juga pada benih-benih ikan, entah itu benih ikan lele, benih ikan gurame, ataupun ikan hias teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau saya membuat konten lebih detail lagi tentang bagaimana pemanfaatan limbah beserta video-video lengkapnya, teman-teman bisa request di kolom komentar ya teman-teman, saya tunggu. Dan ini dulu video saya, semoga menghibur teman-teman dan menginspirasi teman-teman. Jadi Indonesia kita ini semakin banyak sampah teman-teman. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, sampah itu akan semakin menumpuk. Dan selain itu teman-teman, sampah yang bisa membuat menularnya virus-virus dan lain-lainnya dan bisa mengotori lingkungan kita bisa olah lagi untuk kita jadikan peluang usaha teman-teman, entah itu usaha sampingan ataupun usaha utama. Ya seperti saya bilang di video saya sebelumnya, kita tidak usah gengsi dengan usaha, entah itu usaha tentang pemanfaatan limbah, entah itu usaha yang lain-lainnya. Yang penting kita usaha teman-teman, kita jangan meri dengan mereka-mereka yang berdasi, karena kita sadar kita adalah kalangan bawah yang bertekad untuk maju ke depan namun terbatas dengan adanya modal. Kali ini bahasanya adalah modal kecil teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan semoga lentikan jari kalian membawa berkah dan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.